Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Pernyataan Presiden muncul sehari setelah Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengumumkan keputusan pemerintah memberi kesempatan pada kelompok muda usia di bawah 40 tahun untuk tetap bekerja di tengah pandemi virus corona. Namun kebijakan ini dipertanyakan lantaran data menunjukkan korban COVID-19 juga menimpa usia produktif. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Legend Doni Monardo menyampaikan keputusan pemerintah mengizinkan warga usia di bawah 45 tahun supaya bisa tetap bekerja. Tujuannya supaya bisa menekan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sedangkan kelompok muda usia di bawah 45 tahun, mereka adalah secara fisik sehat, mereka punya mobilitas yang tinggi, dan rata-rata kalau toh mereka terpapar, mereka belum tentu sakit, mereka tidak ada gejala. Nah, kelompok ini tentunya kita berikan ruang untuk bisa beraktivitas lebih banyak lagi, sehingga potensi terkapar karena PHK akan bisa kita kurangi. Keputusan sudah disampaikan, tentu sudah melalui kajian mendalam. Namun, tepatkah keputusan itu? Dari data sebaran COVID-19 di laman covid.go.id tercatat, yang banyak terinfeksi justru warga usia produktif di bawah 45 tahun. Di usia 18 hingga 30 tahun, ada 18,9% terinfeksi. Dan 31 hingga 45 tahun, ada 29,9% yang terinfeksi COVID-19. Dosen senior di University of Derby, Inggris, sekaligus pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dono Widiatmoko menilai keputusan tersebut mestinya bisa dikaji kembali. Urusan pandemi dan ekonomi memang jadi persoalan di Indonesia. Tapi yang mestinya diutamakan adalah mengatasi pandeminya lebih dahulu. Tapi juga saya mohon pada pemerintah juga karena lawan kita ini sebetulnya bukan ekonominya, tapi pandeminya. Kalau kita bisa mengatasi pandeminya, maka ekonominya akan beres. Jangan dibalik. Kalau urusan ekonominya kita bantu, pemerintah sudah bantukan dengan segala macam kebijakan ekonomi dan sebagainya. Dan kita sebagai warga masyarakat saling bantu membantu. Kita bantu tetangga, kita lihat dan sebagainya. Kalau itu urusan ekonomi, yang pasti bisa memutus ini adalah dengan memutus tali infeksinya. Itu yang paling penting. Keputusan melonggarkan pembatasan sosial dengan beroperasinya transportasi publik juga sudah dilakukan kembali demi ekonomi. Meski dengan syarat surat bebas COVID-19, keputusan ini dinilai kurang tepat. Karena justru yang perlu dilakukan seperti pengalaman di banyak negara adalah mengizinkan orang yang sembuh dari COVID-19 untuk menggunakan transportasi publik. Daripada orang sehat yang boleh lewat, malah harusnya logikanya dibalik, Mas. Orang yang sudah pernah terinfeksi dan sudah sembuh malah bebas. Namanya kartu paspor COVID. Paspor COVID ini bukan kartu sehat, tapi kebalikannya, kartu pernah sakit. Kenapa? Ya. Karena kena sakit diharapkan dia sudah imun. Kalau sudah imun, dia yang menjadi benteng herd immunity kepada orang lain gitu. Keputusan demi keputusan pemerintah sudah dibuat. Meski terkesan dilema, mengurus pandemi dan ekonomi, sebaiknya pemerintah juga mengkaji lebih dalam untuk memprioritaskan keselamatan warga negara. Tim Liputan Kompas TV.